Ketahui olehmu bahawa sungguhnya hukum segala perempuan yang bantahan itu yaitu setengah daripada dosa yang besar. Lagi amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itulah yang memasukkan ke dalam neraka. Ya, kan? Hukum perempuan yang suka berbantah-bantahan, yang suka semambut dengan suami, yang suka mepek-pek kepada suami, adalah itu merupakan salah satu dari bagian yang merupakan dosa besar. Ya, mana nah? Yang adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah atas istri. Maka istri wajiblah menjaga baik-baik mulutnya, baik kuam pepe, nya menteng inti. Dan yang terlebih bantahan lagi, yang terlebih sangat jahatnya itu sebab suaminya beristri yang lain. Yang dikendih, nyokan habalung, broken nyut nung pekah-pekah menteng. Hana lu baca matan, nyokan lu baca matan roy. Yang nikalan terlebih lam nulang satu. Ya, biasa habalun ulang itu. Dan yang terlebih bantahan lagi, yang terlebih sangat jahatnya itu sebab suaminya beristri lah. Ya kan? Nah salah lu baca. Nah salah lu baca. Ya, maka yaitulah dosa yang amat keras. Sambungan ji. Lebih-lebih lam si istri memiliki suami yang suaminya punya istri lah. Lain. Bengeh gara-gara suami punya istri lah. Lainnya adalah urineng yang merupakan urineng yang paling dosa. Dosa yang amat besar. Yang kalian jelas ya. Enggak mau dimadu. Hingga buatnya bantah depu si suami kawin lain, laju tanya. Yang mulai laju banwayo kayak kata gondro tu. On pelakor. Yan beta buka hijab apa hele. Ngan suami mentang rumah ka apa macam. Yan dosa bang. Apalagi budaya apa urinang istri yang muda. Pelakor tu. Yang pelakor itu enggak ada dalam Islam. Pelakor itu adalah ideologinya orang kafir. Itu pertama kena dalam Islam. Dipegah kepada istri suami yang kedua itu itu tidak ada dalam Islam. Bagi dalam Islam istri itu sama. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga itu sama. Kalau pelakor semua pelakor. Pegahnya yang ke rumah pelakor yang kedua pelakor. Kita tidak boleh benci ataupun marah kepada suami yang memiliki istri lain. Wajib ridha. No. Ya. Begini dia. Kewajiban apakah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri menurut kemampuannya. Misalnya si suami itu adalah pekerjaannya dalam sebulan menghasilkan uang 3 juta misalnya atau 2 juta. Yang mampu dia memberi nafkah untuk istrinya hanya 1 juta. Kan kita kurang. 1 juta mesti kurang gitu. Oleh Allah ternyata walaupun kelelangan ternyata suami yang alam kawin elom. Kenapa? Karena nafsunya digadat. Oleh Allah oleh Allah maaf apakah kita sebagai istri kadang-kadang Allah menciptakan suami ini atau laki-laki ini lebih daripada istri. Watai laki tapi lam si malam si plogo hantam pre ti malam lagi Kahai dalam hal tersebut walaupun nafkahnya kurang wajib kita memberi atau merizakan suami menikahlah lagi maya buno tanya merompak si juta lan sebelum tak ku tanya mertua sebelum
Kibat, kibat. Maksud suami, maksud isteri mampu melayani suami. Jangankan 10, 20 itu. Tapi si suami ini masih juga mau menikahlah. Lain. Nyan makanya nun pegah danyo adalah boleh memberikan syarat kepada suami, kepada calon suami yang galung. Ya, putra tak beri syarat long bang di long kawingan ron. Tapi selama long mampu menjadi seorang istri atau bertugas sebagai seorang istri, enggak boleh kawin lain. Itu boleh, enggak ada larangan dalam Islam. Kenapa? Kita bukan menafikan yang namanya syariat kawinlah lagi, tapi tanya tak pegah tagai nyelong mampu sebagai istri drone bem kawin lain. Jid. Yang sesuai dengan janji tayo. Ilong jelong lang ada tertulis pun. Janji itu tak mesti kita tulis. Ilong kali ilong pegah jaman ilong mampu. Ilong nak rida lu. Karena apa? Yang pertama ilong mampu menjadi seorang istri, yang kedua adalah nafkah don kurung lebih kilung. Ilong ana mau. Itu boleh. Dan suami yang melanggar janji itu berdau. Ya, nagalan. Ya, jadi mana ni dua syarat. Jid hana masalah. Tapi selama kita mampu bertugas sebagai istri, kalau kita tidak mampu lagi bertugas, maka tidak boleh kita melah. Walaupun hana mampu bina nafkah berkecukupan, tapi menyaji adalah memiliki lagi hawa nafsu yang lebih dan tayung hak layan, maka boleh atau wajib kita memberi izin. Ya. Hai panela dotat, kagawatnya. Panela la kogok kasi kala kota yo yan. Awai la kogok, pati kam nikah tayo kasi kala kota yo. Hana ada saya. Yo. Yo. Lajang, bujang, duda dan segala macam. Ya. Dalam hal pernikahan, pernikahannya sah. Walaupun suami mengakui dirinya adalah duda, padahal istri, tetap pernikahannya sah dengan istri yang kedua dan tidak jatuh talak dengan istri pertama. Mana yang kepegah duda kepada hai yang mentang belum mentang rumah ke, tetap hana jatuh talak kecuali dia meniatkan long duda ka istri inang ku. Baru menyahana genit lagi yang tetap tidak jatuh talak. Jadi mengakui bujang atau duda segala macam tidak menjatuhkan talak kecuali dia meniatkan saat mengatakan saya bujang, saya duda, saya sudah menceraikan istri saya, baru kita talak. Mayahana genit lagi yang tetap tidak jatuh talak. Jadi intinya adalah dengan istri pertama tidak jatuh talak, dengan istri kedua sah nikah walaupun dia mengaku bujang atau duda. Itu yang pertama. Dalam hal pusatnya lah, ya. Jadi ternyata dalam hal tersebut nikah dengan istri kedua itu nikah siri atau nikah di luar pengetahuan pemerintah. Dalam halnya ternyata hana travelnya 1 bulan kemudian diketahui oleh istri yang dilegalkan oleh atau istri pertama dilegalkan oleh negara. Oh man, miyaron kan kawin lain makanya cerai ke dahulu. Dalam hal tersebut istri itu nucut. Ya, istri pertama Kenapa? Karena dia meminta talak sebab marah istrinya, suaminya menikahlah. Lain, kengkau engkau laki, maka nucut. Dalam hal nucut, maka dalam ketika itu gugur nafkah. Hana wajib kira nafkah kurinang nucut.
Na dosa hana kira nafkah hana dosa, itu aturannya. Yang kenyan keken ilanya. Tiba ilanya kepuka penuh syudra ke ilang gua bakah hangka bakal kecre. Cerai mendak kecre karena suami punya istri lain itu nucut. Ban hal lagian hana kira nafkah. Enggak wajib yang balik. Nafkah kira bujra. Na dosa hana dosa. Begitu aturan dalam ya ni kalian. Menyani goknya tak wajib atas suami adalah bangka gua masjid lakai ceri, maka kengka hana kira nafkah. Bangka lakian adalah tidak berdau. Nyokah memantang lagi akai ke gobe hangku ceri gelung hangku. Hana dosa ngan aturan Islam. Hah? Bujra tu kepuhan tak izin. Izin tu dia tak tahu. Gekun lagayan, bang gekun nyolkah ku bujra, ku gantung ku. Karena ku kalau kecre tidak berdosa. Suami tidak berdau. Karena nucut urinan yang la kecre itu urinan no. Apapun alasannya, alasan kawin lain lebih-lebih lom. Saya sebab kawin lain. Mau selingkuh, mau tidak, pokoknya aturan la kecre. Memang tayo na alasan syariat untuk boleh mempasah, maka pasah lebih la kecre. Mereka kata la kecre, maka jatuh kepada hukum no. Urinang nucut tidak wajib memberi nafkah. Nafkah lahir batin hana wajib. Ya, ni kalau. Hala pe apakah kedua suami? Kedai juga dia akan tu. Menau, ada benda tayo hana rela kadang ada hal yang membawaki boleh pasah dalam syariat. Kengkah. Sehingga tayo bahana reda budak dah jauh kantu. Hana tak pegah pak suami tayo. Terus kau kantu kata lapor. Ternyata diterima laporan ke tayo. Mungkin alasan tidak diterima nafkah, hana diterima nafkah. Kajutnya alasan syariat. Dalam hal tersebut dihakim pasti gehoi suami. Maka itu pun di suami bahawa jika kenang patah. Karena pakan karena panggilan Bantro kenan betul suami kah hana kabina pakah ke isteri ke selama hai bulun kah hana kawa hana sapu betul pasti betul pasti. Jadi pakan kah hana kabina pakah karena alasan si isteri saya nusyuk. Kenapa dia minta talak? Selalu waktu saya pulang dia minta talak sehingga saya tidak memberi nafkah. Maka hakim membenarkan si suami, maka ya dia hana rid pasah. Ya, tetap hana red pasah. Ya, kah? Ya. Kah? Dalam pertanyaan lagi anku kana recre. Sidro sobi ke mana? Beta kam pakai kena ngelung kaya awak bak mak ke di rumah kaya awak bak mak ke di kampung leh. Terus ke di kampung tu ku cerai ke. Hana ya karena yan baru cita-cita. Terus ke di kampung untuk ku cerai ke. Ya. Kecuali mana? Dia kau kampung kah maka kah ku cerai. Red cerai. Beda lapai sakai, beda kata sakai. Perkataan pertama, kau aja kuda kampung leh. Untuk kucerai ke mereka kau untuk kucerai ke. Untuk kucerai itu cita-cita menceraikan tidak jatuh tak. Kau aja kuda kampung. Kau kampung, pro kampung kah kau kucerai. Jatuh talak. Menan pro kampung langsung jatuh tak. Kaji pahami perkataan suami. Mereka kata mantang rumahnya kah mentai sedang tapi mereka tepi dari rumahnya maka kah kuceri kah yang kah kuceri mana ada tepi mana kuceri
Ya. Yang kan bukan talak bersyarat. Dengan tak lakukan syarat perlanggaran yang dipegahnya, maka seketika tampaikan kah aku cerai tak pada. Yang menyakai hondanya tali dua tu. Hana tanya. Minggu ke kata hondanya lam pada talak. Dalam seketika itu ada dua terhut. Ya, ni kahak dia. Tapi dalam hal tersebut suami boleh mentarik kembali kata-katanya. Musuh mana wahai? Musuh mana wahai? Menyertai hondanya maka tertali dua. Sehingga dalam hal tersebut jaga suami isteri betul-betul jaga kagak dua. Ternyata 2 bulan kemudian lupa si isteri. Dia tu hondanya. Suami lupa, isteri lupa. Ban kalau je baru tinggal dia Allah bang kalau guna honda je guna tua lu. Ka palu. Ka ada cerai. Maka dalam hal tersebut boleh langsung rujuk. Masa untuk membatalkan menau. Segala tapi itu boleh. Ka mereka hondanya buat cerai dua. Tengkah. Dalam hal tersebut kagak dua kasih bulun hingga ban 2 bulan kai naik pergi bang jelo hondanya. Dia dia kalau cerai dua kali nak jamun. Nyan boleh dibatalkan sebelum dia naik. Sebelum isteri naik boleh dibatal. Jamun dek long pegah mereka hondanya cerai dua. Dino han le cerai dua dah kai hondanya ju. Nyan maka tidak jatuh tak ju. Nyan untuk membatalkan perkataan anak pupu. Ya. Kah? Nyan. Jadi adalah hati-hatilah dalam hal katanya memiliki suami yang beristeri lebih daripada satu. Salah walaupun kedai lagi haba buno ka menurut tanyo hana tapi buat dosa lain bengeh tersagai maka berdosa besar ataupun jatuh kepada nusyud. Dalam hal tersebut maka suami tidak wajib memberi nafkah. Yang kan habalun haba kita. Kayaknya berokal lumpah-lumpah mentang kamu numpuk sama. Dan bala yang amat keras, maka betapa tiada ada yang demikian itu, bahawa sungguhnya adalah marahnya itu seolah-olah pada barang yang disuruh oleh Allah dan pada hukum yang disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalian bahkan si isteri yang marah kepada suami yang menikah lain adalah merupakan dosa besar, karena adalah hal demikian itu sesungguhnya pada hakikatnya dia marah kepada hukum Allah. Karena hukum Allah fankihu ma tabala lakum, boleh kamu mengawini ma tabalakum, mana-mana perempuan yang kamu suka. Minan nisa'i, daripada perempuan, minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Matna dua, wa thulatha dan waruba dan 4 itu dibolehkan. Fankihu, boleh, silahkan kamu nikahi. Itu kan hukum syariat Allah, diboleh. Karena perempuan yang marah bermakna dia tidak membenarkan syariat Allah yang membolehkan dalam Al-Quran dan menafikan sunat Rasulullah. Rasulullah menikah lebih daripada 1 sampai 9, dalam satu riwayat sampai 11. Ini kan perbuatan Rasulullah. Setiap perbuatan, perkataan atau ikrarnya Nabi itu dikatakan hadis. Ini perbuatan atau as-sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kita perempuan benci pada perkara tersebut, maka kita benci kepada Rasul, kita benci kepada hukum Allah. Yang kalian makaji adalah orang atau perempuan yang benci kepada suami yang menikah lain, maka dia telah membenci kepada hukum Allah dan syariat Rasulullah. Sehingga dosa besar dikatakan adalah ditimpakan kepada perempuan tersebut. Ya, kalian yang kan
merupakan salah satu tipu daya syaitan. Kena ukur nak pegah. Ya. Cara syaitan menyesatkan kaum perempuan kebanyakan pada syariat yang mengatakan adalah boleh menikah lebih daripada satu laki-laki. Yang kebanyakan perempuan jatuh ke jurang syaitan atau ke dalam pangkuan syaitan karena benci hal tersebut. Kenapa? Karena nafsunya ingin memiliki suami sidro mana nah? Jadi uru Arab zaman nyan gaya hana hiu mia perumah cuma sabo. Nya uru Arab yang katanya pada bawah perumah ni dua kurung hayu. Pada bawah ni perumah put hayu. Nya uru Arab mia perumah di uri nang Arab lakoran pada bawah perumah sabo. Nya merasa minder ke sabo lakoran ana tokala. Ya dikala itayo kan. Lakolong dia cok kogok. Diurahkan lakolong dia cok kogok mehana cok kogok mana sama lagi ampu karena bangai lakokoknya. Ya sebut aja betul uratnya. Hai hana sokala lakotayo. Hana cocok. Tayo pakaji sino miana promo lako yang kawin lain yang naru bangga ni. Lakoron kala di. Tiga nasokala. Ganteng. Baik benci itu kepada syariat Allah. Yang penting adil. Yang penting. Yang penting adil. Man menyalakan lepegah bunuh adalah jut tabuh syarat mudih. Tayo kan benci pada syariat Allah. Tayo menjaga diri kita masing-masing. Ya, tak pegah bunuh. Ilung jut drone kawin lebih daripada 2 sampai put. Tapi dengan catatan apabila long hana mampu sebagai isteri maka boleh nim kawin lakian. Selama long mampu maka hana boleh. Kan tak punafi syariat Allah. Tapi itanyo menjaga di itu boleh. Ya, ada masalah yang mamnya kata dia ni kalau kawin-kawin kata sabar-sabar aja. Yang kalau kajut itu. Ya. Dah sabar-sabar lanjut kiban dah sabar-sabar punya kawin lain lagi apa pun obek bon. Oi benci. Bu bangga dah long. Lah kolong kan? Ganteng sokala. Ya bet dah pegang-pegang lagi kata-kata puno kiban. Tak perkaru lah kogop. Tak cok lah kok. Yang kata-kata yang kan dalam Islamnya. Cok lah kogop. Anin. Oh, anjir dah pegah lagian. Anjir dah kena lagian. Yang kahai, yang pak ke pegah undang hai. Sunnah Rasulullah. Dah buat pegah lagian. Rasulullah kawin. Si kurung boh sampai sebelah boh dalam sebuah riwayat putra ya. Jadi kena lagian. Kaji dia dah pegah lagian. Ya. Pakan teman boleh lagi haba bunuh semakin banyak keturunan maka adalah Rasulullah semakin bangga. Hai le perumah kalian ni. Maksud dalam sabah perumah nanuk enam. Mian apa bawah perumah? Kajian ni. Ya, suami boleh menikah 4 dalam hal memadukan. Yang lain hana adil nyo syariat boleh yang pertama. Itanyo isteri beri. Apabila tidak adil maka adalah 100% dosa ditanggung suami. Ya, mana jadi yang dosa suami. Kebanyakan suami nanti masuk neraka dengan sebab menikah adalah tidak adil yang kalian. Kebanyakan isteri masuk neraka sebab tidak khadam suami. Yang takkan. Jadi soal adil dan tidaknya itu urusan dia dengan Allah. Yang intinya kita ridha. Kita qada dengan ketentuan Allah yang membolehkan atau mensyariatkan menikah lebih daripada satu. Ya, hana adil yang baru pulang dosa atas dirinya. Rasulullah tanya uri nagam berkahwin lebih daripada 1, 2 sampai put nyo adalah boleh. Dasar hukum boleh
bisa berubah haram, bisa berubah sunat. Putra sunat mendapatkan pahala, bisa berubah haram, berdosa. Bisa berubah haram jika dia tidak adil lagi tanya. Bisa berubah sunat jika sesuai dengan syariat Rasulullah. Banyak isteri tapi yang menempah pahala. Jadi hukum boleh ini di tengah-tengah. Adil dia maka dapat pahala sunat, tidak adil dia maka dia berdosa. Yang kehuriakan yang kawin dua, yang hek, yang kena optimum. Dunia akhirat tanggung jawab. Ya, pemia lo rabah malam kawin lu, pakon. Dosa tidak tanggung jawab. Hina dunia mangat. Tapi ke untuk sementara paling 3 ke 60 ton thagai. Lebih banyak lam tak ngoi nang ha ele. Nafsu ada fikir. Tam kawin dua put silakan. Tomorrow kiamat tanggung jawab. Perumah tanya man tutnya perumah tanya mandap tanya dah dah. Maya sabah perumah tu orang kiamat sidra sarai tanggung jawab. Maya dua perumah orang kiamat dua tanggung jawab. Lain anak-anaknya itu tanggung jawab tanya masjid. Ada orang yang hana fikir orang kami hana fikir panjang kawin aja kan. Saya kawin. Hana kedepuk tanggung jawab dunia akhirat. Makanya cikalan kebanyakan tengku hana kawin lebih daripada satu. Pakon hebat fikir tanggung jawab. Tapi kira-kira tanggung jawab banyak. Lebih, sama kawin dia lebih. Itu ilmu sangat penting. Bagi tanya orang yang pilih orang yang nak agama, mana sih bagi orang agama, pilih orang agama yang nak agama. Karena apa kan? Orang yang nak agama, maka bahagia keluar. Kenapa? Karena dia mau khadam kepada suami sehingga mengharmoniskan rumah tangga. Orang agama yang nak agama, apabila mesti tak pilih orang agama yang nak agama, apabila dia tidak mencintai kita, yang dipegah dalam hadis, maka dia akan tidak membenci kita. Apabila dia mencintai kita, maka dia akan sangat menyayangi kita. Yang hadis. Maka dia pilih orang yang agama. Cinta kepada katanya cukup sayang kepada katanya. Benci kepada katanya lagi haba bunuh dapegah jodoh. Hana galak, hana cinta kepada katanya, hani bencikan, handi ilanya. Kewajiban apa kaji tidak dikira. Cuman lagi haba bunuh sagai. Tidak cinta, sagai cinta hana wajib. Ya, cuman apakah haji keadilan man tu mikirakan senang sih tanya urinang walaupun hana cinta. Tapi tidak pilih orang kami yang hana agama, punya hana cinta titik boh dinan. Duduk cewek lain. Karena tidak ada agama, makanya adalah si perempuan wajib memilih suami yang beragama. Juga demikian adalah si laki-laki memilih istri yang beragama. Agama inilah punca segala keharmonisan rumah tangga. Karena orang beragama adalah orang yang memiliki ilmu dalam hal berumah tangga. Karena ia yang Allah. Ini yang penting. Nah, yang intinya adalah bedanya pernah benci akan syariat Nabi dan perintah yang membolehkan, kan mewajibkan, kan disunatkan dalam Al-Quran, boleh untuk menikah lebih daripada satu bagi suami. Yang penting dia ridha dan khadam kabirih. Soal hadil hana hadil urusan dia dengan Allah. Yang tu hana semua alik. Nyo siga nyo ya de kau ramai kan ngejale. Kada aku pegah bagi kau. Sigar ro bahana. Ya? Ada menan ya hukum Allah. Yang hukum Allah. Jadi buat pegah cak lah kau jamun lah kau pandang kau ini yang kaji kalau kau dayung, mana ada cak lah kau. Mantel kau ban kasi tak menikah mana ada cak lah kau dia kalau kau dayung sih ya, sama sih dua tu. Tadi buka kau,
Hai ya. Kah sambung itu. Maka tiadalah ada yang terlebih jahat daripada perempuan yang demikian itu. Karena menyuruh oleh Allah Subhanahu wa taala akan bernikah dengan perempuan dengan firman-Nya fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahlah oleh kamu akan barang yang baik padakah kamu daripada segala perempuan dan 2 atau 3 atau 4. Ya, mbana yang kepegahlah Al-Quran geyu muka geyunya kan sunat tapi boleh. Ya, bukan anjuran sunat tapi anjuran boleh, bukan anjuran wajib tapi boleh. Karena lagi dalam pegah bunuh bisa berubah haram jika tidak adil, bisa berubah adalah sunat jika adil. Yang wajib hana istilah wajib uragam mukawin lebih daripada sabo sampai punya hana istilah wajib. Mena tunggu pegah wajib ya uragam apa? Uragam yang hana mukawin sampai pun hana malim dong betul. Ya hana istilah wajib. Cuma boleh itu bisa jadi sunat, bisa jadi haram, tergantung adil atau tidaknya. Yang menanti. Dan menyuruh pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bernikah dengan sabdanya, hai segala orang-orang yang muda, bernikah dengan barang yang kuasa daripada kamu akan bernikah, maka hendaklah beristri. Ya, maka bahwa sungguhnya beristri itu yaitu menjumpakan ia bagi memejamkan ia bagi mata dan memelihara ia akan bagi farji dan barang titik nanti. Ya, bankah dalam ayat atau dalam firman Allah Ta'ala jelas Allah mengatakan famkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', dibolehkan. Juga dalam hadis Rasulullah adalah menganjurkan, anjuran di sini adalah bisa anjuran karena hukum menikahnya macam-macam. Wajib menikah, sunat menikah, ya, harum menikah, makruh menikah, tinggal kena. Nyempak kepada Rasulullah, menikahlah kamu pada barang yang kamu kuasai. Miaknya kau kuasa, maka dia mukawin. Makna kuasa ini adalah mampu memenuhi kebutuhan lahir batin bagi si suami, mampu memenuhi nafkah bagi suami. Maka apabila kau mampu adalah biu mukawin. Kenapa? Karena mukawin ini memelihara mata mangkana istri. Al-Yalam adalah selain daripada memelihara mata juga memelihara farji. Hanale pegat maksiat, hanale yang kosongan. Karena rumah lebih memelihara diri dengan bernikah, maka agak anjurkan. Bernikah ini hukum wajib bagi siapa? Bagi si laki-laki yang sudah memiliki harta lebih, maksudnya yang karena kemampuan ada lebih, yang karena kemampuan untuk berdapatkan nafkah dan juga punya keinginan wajib menikah. Jika hanya kawin dikhawatirkan dia jatuh ke dalam lembah zina. Yang wajib menikah dijadikan sunat wajib. Yang bagi si laki-laki, bagi si perempuan, hanya disyaratkan adalah nafkah. Yang disyaratkan bagi perempuan mampu mengkada. Maka dia diruntuh haja menupegah
kamu no magunanya hai dua roti kana lako. Ya, ini kan tujuan menghadam. Masak tujuan menghadam. Bagi si istri yang dituntut hanya menghadam. Jadi uru-uru inang yang ka mampu menghadam, ya naura game leke ngan kete maju de. Ya, nah. Te maju nyampe tulak-tulak. Kenapa kalau sudah berkeinginan menikah tapi kita menolak maka berdosa, ditakhawatirkan jatuh ke dalam lembah perzinahan yang kau juga preh tadi abang mae tengok sebab tam cewek rumah mae hana dia abang mae lam detak dia hana kawin preh abang mae ternyata abang mae na ada rumah lain nanti ka sakit hati ya jadi baik lagi nya kebacik baik harap juga deh moya memang dia mencintai kita pasti dia melamar dan dia pi baik Muhammad tak boh jelame ya pegah bak mak baik Muhammad tak boh jelame mak mang beso di mak ka hai pelarhakah man me aku hitung nah han ce wap doh mayam pelarhakah man dan nak aku bela long mak yang menanti ya jadi adalah intiji sebaik-baik wanita adalah yang sedikit maharnya. Baik Muhammad tak jelamian ya bagi mak-mak yang kanan darah-darahnya nya menang baik ni publo anu nyokon ni hitung-hitung dan kan aku kuliah ni bakbit jino kajut ke bidan ni hitung-hitung tirana benar mengplung mayam ron nak publo anu nyan baik sebaik-baik perempuan yang sedikit mahar. Yang adalah wajib menikah. Bagi perempuan asalkan mampu menghadam dikhawatirkan jatuh ke zina, maka adalah pun wajib menikah. Yang kedua adalah harum menikah. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang menikah hendak riya ilahnya. Ya, perhatian. Contoh, dendam suaminya kepada keluarganya. Kebetulan keluarga tersebut punya anak perempuan. Yo, na dong kawin dengan paniknya, tu dong penjara. Yang tujuan hati suami. Itu haram menikah atas dia. Menikah sah, tapi haram. Yang pernikah syarat rukun dan syarat pernikahan lengkap. Nikahnya sah, cuma hukum haram. Kenapa? Karena tujuan dia ingin mengilahnya perempuan yang harum. Pun tujuan mesti lagi yang harum. Oh teman kacinta hanale jadah. Bunuh mana cerita ji perbuatan yang haram apa yang berdosa tanit ilaih halang tulis dosa. Cuman punya masalah harum menikah tujuan tayang bro memang keharumnya ya harum maksudnya berharum atau tak menikahnya harum tapi sah nikah boh nya salah apa yang nikah kan tidak sah nikah cuma haram karena tujuan ilahnya terus untuk kahana jadi ilahnya ala berdosa cuma pun karena hukum haram karena tujuan iji untuk mengilahnya Nyan taubat nasuha mentang. Ya, nyan taubat nasuha. Apalagi masuk cinta gitu kata cinta ni mungkin. Mesti itulah sudah taubat ya. Karena bunuh tujuan asal ingin mengilahnya, ada jadi ilahnya dia. Kahana le. Ya, jadi haram le. Karena memang hana tujuan kahana haram dia hana dosa. Moya bunuh haram dia haram. Tapi hana le dosa man ya tak ilahnya dosa. Mia ikut dia bunuh nikah pun harum karena tujuan itu ilahnya. Terus dalam rumah tangga tak ilahnya kau berdosa. Kamu sambung haram dan berdosa. Mia haram nikah pun tujuan sakai. Olehnya gadah keharaman disebut